Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi generasi juara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk belajar. Hari ini kalian akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Di akhir pembelajaran, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi dan melaporkan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Kalian juga akan belajar cara membuat karya seni tempel, yaitu kolase, yang nantinya diharapkan kalian bisa membuat karya kolase. Kalian siap? Ayo kita belajar bersama. Terus belajar, belajar terus. Kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama, akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Secara umum, akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Untuk akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Berikut fungsi dari akar. Yang pertama yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Yang ketiga, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan tertentu, misalnya tumbuhan umbi-umbian. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Yang ketiga yaitu tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Yang ketiga yaitu daun. Fungsi daun yang pertama yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang kita sebut sebagai klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Fungsi daun yang kedua yaitu tempat penguapan air. Dan yang ketiga, alat pernapasan pada tumbuhan. Selanjutnya adalah bunga. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena fungsinya adalah untuk alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Selanjutnya, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Selanjutnya, biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Nah, tahukah kalian bunga apa ini? Ya, ini adalah bunga sepatu. Bunga sepatu adalah contoh bunga sempurna. Jika bunga sepatu ini kita belah, akan muncul seperti ini. Ini penampakan jika kita membelah bunga sepatu. Berikut bagian-bagian dari bunga. Tangkai bunga.
Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dan ranting. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Selanjutnya yaitu mahkota bunga, yang merupakan bagian bunga paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Sedangkan putik adalah organ reproduksi betina pada bunga. Bakal buah berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan. Yang terakhir adalah bakal biji, berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Bakal biji berperan aktif dalam upaya pelestarian tanaman agar tetap ada generasi berikutnya. Setelah kalian mempelajari bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, kalian pasti bisa menyimpulkan bahwa tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Tidak hanya tumbuhan, hewan juga sangat bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Tapi sayangnya, manusia banyak yang melakukan kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu membakar hutan. Hal tersebut mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, misalnya rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Setelah kalian mempelajari materi tadi, tiba saatnya kalian mengerjakan kuis Edmodo. Kerjakan tugasnya dengan gembira dan tepat waktu ya. Tahukah kalian bahwa ranting dan daun-daun yang sudah kering bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni? Apa nama karya seni itu? Ya, karya seni itu disebut kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi, sehingga menjadi karya baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase sebagai berikut: kertas bekas, daun-daun kering, ranting, dan bunga kering. Sedangkan medianya yaitu bisa kertas atau papan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase sebagai berikut. Pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Tentukan tema kolase yang akan dibuat. Kemudian potonglah bahan sesuai kebutuhan dan tempelkan pada media dengan rapi. Sekarang tiba saatnya kalian mengerjakan tugas mandiri, yaitu berupa keterampilan proyek membuat kolase sederhana. Berikut langkah-langkah kegiatannya. Siapkan daun kering, batang atau ranting kering, lem, gunting, dan kertas gambar A4. Buatlah sketsa gambar yang kalian inginkan. Kalian juga bisa mencari sketsa gambar di internet. Aturlah daun-daun atau batang ranting tumbuhan menutupi sketsa gambarmu.
Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang atau ranting tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Ingat, waktu pengerjaan karya kolase kalian selama 1 minggu. Jika kalian sudah selesai mengerjakan karya seni kolase, kalian bisa mengirimkan foto gambar hasil karya kalian ke akun Telegram guru kelas kalian masing-masing. Sekian dari Bu Aulia, tetap semangat dan jangan lupa untuk makan makanan bergizi, berolahraga yang teratur, dan sholat 5 waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.